Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ansarihi wa liman dakhala alaihi wa rijal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min awliyaillah khususan ila ruhi sayyidina Kiai Ahmad Saifuddin Bandung summa ila ruhi sayyidina Kiai Abdurrahman Nawawi Depok summa ila ruhi sayyidina Kiai Muhammad Ma'mun bin Haji Abdurrahman summa ila ruhi sayyidina Kiai Abdurrahman bin Haji Muhammad Zaid summa ila ruhi sayyidina Kiai Usman Perak bin Haji Muhammad Rawi summa ila ruhi sayyidina Kiai Abdul Wahab bin Haji Abdul Somad wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan oleh hadal kitab al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi al-Jawi syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bi sanadin muttasil ila sayyidil mu'allif rahimahullah. Khusus iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan mudah-mudahan nikmat sehat dan afiat, nikmat panjang umur, nikmat banyak rezeki, yang kesemuanya itu kita jadikan landasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pencerahan kepada kita minaz zulumati ilan nur, dari jalan kegelapan menuju jalan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita berjudul baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asal takwa. At-taqwa. Takwa itu sering diucapkan tapi seringkali pula kita lalaikan. At-taqwa adalah imtisalul awamiri wa jtinabun nawahi, mengerjakan segala perintah Allah kemudian semaksimal mungkin dan meninggalkan larangan-larangan Allah juga semaksimal mungkin. Namun untuk ibadah, untuk kategori mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketakwaan di bidang ibadah itu dibatasi semampu kita. Ya, artinya kalau kita memang mau menjadi orang yang takwa, kita belum bisa melaksanakan apa yang kita belum mampu, maka jangan dipaksakan. Dan takwa itu harus dilandasi dengan ilmu. Tanpa ilmu maka ketakwaan pun akan sia-sia karena tidak ada dalilnya, tidak ada landasannya, tidak ada sandarannya. Kita ingin sholat menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ilmu sholatnya nggak ada. Beriman, karena landasan takwa tiada lain adalah
iman. Ya. Orang mau puasa disebut iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang mau sholat dipanggil dengan ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Semuanya beralasan dengan ilmu, karena dari ilmu itulah akan melahirkan keimanan dan ketakwaan. Berapa banyak orang-orang yang tadinya ateis, nggak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu dia menyelidiki sesuatu, dia meneliti segala sesuatu, akhirnya menjadi orang yang beriman. Karena apa? Iman itu dilandasi dari hasil ilmu yang dipikirkan melalui hati dan pikiran. Makanya kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah segala apapun yang kita kerjakan, segala apapun yang kita perbuat itu harus landasannya mendekatkan diri kepada Allah atau bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perintahnya? Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Karena tidak ada yang harus kita taati perintahnya, yang tidak harus kita jauhi segala larangannya, kecuali perintah dan larangan Allah. Karena segala sesuatunya diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai landasan dari tanda syukur kita kepada Allah, maka harus kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya, bukan takwa yang bohong-bohongan, bukan takwa di masjid saja, bukan takwa di dalam mushola saja, bukan takwa di dalam majlis ta'lim aja, tapi dalam realisasinya, dalam kenyataannya, dalam pengamalannya, kita pun harus berlandaskan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadi pedagang, menjadi pedagang yang takwa, jadilah pedagang yang jujur, yang tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi kesalahan. Jadi pegawai yang takwa, jadilah pegawai yang jujur, yang disiplin, yang kerjanya profesional sesuai dengan kemampuan dan bidangnya. Itu namanya juga takwa. Jadi pengertian takwa itu bukan bukan hanya sholat, bukan hanya sedekah, bukan hanya puasa, tapi keseharian kita pun harus mencerminkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takwa itu yang sebenar-benarnya, tanpa adanya intimidasi, tanpa adanya sesuatu yang kita harapkan, kecuali kita berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis takwa itu, dalam ayat-ayat takwa itu, wajib hukumnya seorang khatib dalam sholat Jumat menyebutkan tentang takwa, wasiat takwa. Wasiat buat siapa? Wasiat buat diri sendiri dan wasiat untuk saudara-saudaranya yang mukminin mukminat, yang muslimin dan muslimat. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu usi nafsi wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kesimpulannya wahai saudara-saudaraku, marilah sama-sama kita bertakwa, khususnya bagi khatib sendiri, umumnya untuk mukmin dan mukminat, saling mengingatkan dalam agenda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikhawatirkan ada saudara kita yang merupakan takwanya, jadi diingatkan. Kalau tanpa membaca wasiat takwa, maka khutbah itu menjadi batal. Kalau batal, berarti sholat Jumatnya pun batal. Makanya kalau kita punya ilmu, giliran lagi khutbah dengerin. Syaratnya cukup nggak nih? Rukunnya cukup nggak nih? Kalau syaratnya nggak cukup, rukunnya nggak cukup, maka sholatnya harus zuhur, diganti. Ya, makanya kan di sebagian wilayah setelah dia sholat Jumat, dia berdiri lagi ngerjain sholat zuhur, antisipasi kemungkinan khatib lupa menyampaikan 5 syarat yang wajib bagi khatib. Apa aja tuh? Hamdalah, wasiat, hamdalah, kemudian sholawat, kemudian wasiat takwa, kemudian ayat Al-Quran, kemudian doa mukmin dan mukminat. Itu jangan tidur, jangan tidur. Di
apa ya? Direnungkan atau didengerin baik-baik. Hamdanya ada, kemudian sholawatnya ada, kemudian wasiat takwanya ada, kemudian apa lagi? Satu ayat atau beberapa ayat dari Al-Quran dia bacakan ada, kemudian apa lagi? Doa untuk mukmin dan mukminat, baik itu di khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua. Dengerin ya doi, jangan tidur. Kalau khutbah tidur lagi. Ya. Harus didengarkan baik-baik. Bahkan Allah Ta'ala dan Allah berfirman pula, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah dengan semampu yang kamu miliki. Kalau kita mau beramal 10 juta ya jangan 10 juta lah, kalau mampu yang dikit-dikit aja, yang 50.000, yang 20.000, yang 30.000 dan seterusnya. Jangan memaksakan diri. Mastata'tum, apa yang kamu mampu. Ya. Sholat kan begini juga, ada rukhsah. Mampu berdiri, normal berdiri. Nggak mampu, duduk. Nggak mampu juga berbaring. Nggak mampu juga tidur, telentang. Nggak mampu juga dengan isyarat mata. Nggak mampu juga sholatin. Jadi nggak ada pemaksaan, nggak ada sesungguhnya menjalankan agama itu nyantai-nyantai aja, rileks-rileks aja. Kan yang memberatkan kita umatnya. Kenapa? Karena bodoh. Memaksakan diri untuk menjadi orang yang takwa, tapi ilmunya nggak ada, kemampuannya nggak ada. Ya sesungguhnya sih semangat seperti itu, motivasi seperti itu juga bagus, tapi landasi dulu dengan ilmu, landasi dulu dengan sesuatu yang kita mampu. Gitu ya. Kalau kita sudah mampu, barulah kita melaksanakan takwa. Perintahnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah dengan semampu yang kamu miliki, dengan kekuatan fisik yang kamu miliki. Jadi dalam agama itu tidak ada paksaan. Ya, dalam agama tidak memaksa umatnya untuk mengerjakan sesuatu yang dia tidak mampu. Wa qala Allah Ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diingetin sama Allah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berucaplah dengan ucapan yang baik-baik. Ucapannya yang baik-baik. Ciri orang yang beriman ucapannya baik-baik. Ciri orang yang beriman tingkah lakunya tingkah laku yang menyenangkan, baik untuk dirinya, untuk lingkungannya, untuk keluarganya. Ya, kita rajin sholatnya, rajin puasanya, sama orang nggak pernah ngomong, sama orang nggak pernah silaturahmi, sama orang nggak pernah negur, takwanya salah. Ya, hablum minallahnya betul, tapi hablum minannasnya juga betulin. Kenapa? Hubungan kita kepada Allah gampang, tapi hubungan kepada manusia yang susah. Minta maaf sama Allah gampang, istighfar aja. Tapi hubungan kepada manusia, kalau kita punya salah, susah. Kita minta maaf, dimaafin nggak sama dia? Kan gitu. Kita punya hutang, lalu hutangnya kita ikhlasin apa enggak? Itu kan susah. Tapi kalau mau Allah, cukup kita bertobat, minta ampun, membaca istighfar kepada Allah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Tapi sama manusia masuk susah. Nyari ridho Allah gampang, nyari ridho manusia sulit. Jangan pula kita berbuat salah, kita berbuat benar aja kadang-kadang manusia menilainya salah. Tapi sama Allah jelas, kalau kamu berbuat baik ya baik, kalau kamu berbuat jahat ya jahat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika kamu berbuat baik ya baik balasannya, jika kamu berbuat jahat, jahat perbuatannya. Apa ya akibatnya? Jadi adil, Allah itu maha adil. Berapa banyak orang yang tidak suka dengan majlis taklim? Banyak. Berapa juga banyak orang yang tidak suka dengan masjid? Banyak. Kan katanya mau takwa, tapi realisasi dari ketakwaan itu sendiri seolah-olah jauh dari hatinya. Kenapa? Karena takwa itu adalah anugerah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji nggak semena-mena ngaji,
tanpa didorong oleh hati yang ikhlas nggak mungkin datang. Nggak mungkin datang. Karena ada dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ditanamkan dalam jiwa kita, dalam hati kita, akhirnya kaki melangkah ke tempat yang diridhoi oleh Allah. Dan itu sesuatu yang harus kita syukuri. Jangan sampai kita dilaknat oleh Allah tentang apa yang telah diberikan Allah, tapi tidak dimanfaatkan oleh manusia. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berjalan, kita bisa merasakan sesuatu, makanan yang enak, apa yang tidak enak. Kita bisa menghirup udara, antara udara yang bersih dan udara yang kotor. Itu kan sesuatu yang memang dianugerahkan oleh Allah untuk kita pilih yang baik-baik saja, yang jelek-jeleknya tinggalkan. Wa qulu qawlan sadida. Ayat berikutnya dia yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu pun sering dibaca sama khotib. Cuma nggak jadi rukun, ya. Menjadi rukun yang rukunnya mah adalah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pengharapannya apa? Agar kita itu jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan kita punya iman. Allah wasiat, Allah menitipkan kepada kita, jangan sekali-kali kamu mati kecuali matinya membawa iman. Yang jadi masalah, kapan Allah mematikan kita? Gitu kan? Iya, kalau kita ngaji, lagi sholat, lagi mengerjakan sesuatu yang baik, kita dimatikan membawa iman. Tapi kalau kita dalam keadaan, ya maaf ya, dalam keadaan maksiat, dalam keadaan berdusta, dalam keadaan sesuatu yang tidak diridhai Allah, kita meninggal dunia, itulah yang menjadi penyesalan. Jangan kamu mati kecuali matinya membawa iman. Jadi memang sesuatu yang baik itu harus dibiasakan. Sesuatu yang baik itu harus menjadi kebiasaan dari tingkah laku kita. Sehingga harapan tidak kita mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan iman, kan harapannya gede. Biasa berbuat baik, itulah yang disebut dengan wafat husnul khotimah. Dikhawatirkannya kita wanti-wanti pada diri sendiri. Kita meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat. Kan nyawa kita nggak ada yang tahu. Nyawa kita nggak ada yang tahu. Jangan kita manusia biasa, Nabi pun nggak tahu. Nabi pun nggak tahu. Cuma Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, ditawarin, ya Rasulullah, malaikat Israel mau silaturahmi, ya, mau mencabut ruhmu. Apakah kamu bersedia? Ada yang kata Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang biasa. Jangan mati dulu. Mungkin kalau kayak apa ditawarin kayak gitu ya. Remisi apa polisi? Ya, tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa kamu? Malaikat Israel. Mau ngapain? Nyambut nyawa disuruh oleh Allah. Apa mau sekarang, mau besok? Ending dulu. Kira-kira kalau kita manusia biasa menawar. Tapi Nabi kita Muhammad SAW memang udah siap lahir dan zohirnya, batinnya udah siap, zohirnya juga sudah siap, nggak ditawar-tawar lagi. Ya kalau memang itu sudah keputusan Allah, silakan. Tapi kalau kita masih nawar. Wa qala ta'ala, dari yang ketiga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqillah. Ini keberuntungan bagi orang yang takwa. Satu, yaj'al lahu makhraja. Kalau dia punya problema, dia punya masalah, dia punya sesuatu yang dia tidak sanggup untuk memikirkannya, Allahu yakhraja, maka dia akan memberikan jalan keluar dari permasalahan itu. Dekatkan diri kita pada Allah. Setiap manusia punya masalah. Ada yang bisa dia selesaikan dengan otaknya, dengan pikirannya, dengan kolbunya. Ada juga yang tidak mampu dia kerjakan. Makanya kita bertakwa agar sesuatu yang kita hadapi sulit, maka Allah akan memudahkan yang kita anggap sulit. Nggak ada masalah.
Sebenarnya nggak ada masalah. Yang jadi masalah manusia itu sendiri yang bikin masalah. Allah kasih jalan kanan, Allah kasih jalan lurus, kita belok. Kan gitu. Udah dikasih tahu ini haram, ini halal, kita kerjakan yang haram. Ini benar, ini nggak benar, kita kerjakan yang nggak benar. Itu kan dari manusia sendiri. Allah mah tinggal memfitnah kita, tinggal menguji kita sejauh mana kita kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal milih aja lah, mau jalan kanan, mau jalan kiri, mau benar, mau nggak benar. Apalagi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberi rizki kepada orang yang takwa itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Rizkinya dari arah yang enggak diduga-duga. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba. Karena Allah tahu kebutuhan manusia. Tapi Allah tidak mengabulkan keperluan manusia. Enggak. Allah hanya memberikan kebutuhan manusia. Dan kita sebagai manusia enggak usah memaksakan diri untuk mencari keperluan kita. Kan beda. Oh ini yang dibutuhkan oleh manusia, oh ini yang dibutuhkan oleh Pak RT, oh ini yang dibutuhkan oleh Pak RW, dikasih. Tapi untuk meminta segala sesuatu yang dia inginkan, Allah tidak akan menerima. Meskipun dia berdoa, karena yang Allah berikan adalah yang dibutuhkan oleh manusia. Kalau yang dibutuhkan oleh manusia, berarti manusia itu lemah, enggak punya naluri, enggak punya perasaan. Di mana sih kebutuhan saya sebenarnya? Di mana sih kebutuhan saya sebenarnya? Enggak tahu kan? Yang kita minta kan kemauan, keinginan. Tapi dibutuhkan enggak? Belum tentu dibutuhkan. Anak kita masih kecil banget, masih SD kelas 3 atau umur 10 tahun, minta beliin motor, kan bukan kebutuhan, tapi kemauan, bukan kebutuhan. Orang tua yang bijaksana pasti gak ngasih. Kamu belum butuh, nah itu cuma kita kemauan aja, tapi bukan kebutuhan. Allah berikan kepada kita adalah kebutuhan manusia. Nah, min haitsu la yahtasib itu yang di luar jangkauan kita. Ya Allah, mana anak belum bayar SPP, bayaran listrik belum bayar, air belum bayar, kontrakan belum bayar, kerjaan naik gini aja. Jangan ada kebingungan seperti itu. Allah memenuhi kebutuhan kita. Tapi syaratnya takwa. Jangan meninggalkan Allah. Ingat kepada Allah di waktu kita senang, ingat kepada Allah di waktu kita kaya. Allah akan mengingat kita di waktu miskin dan waktu kaya. Jangan ingat Allahnya di waktu miskin doang. Jangan ingat Allahnya di waktu susah doang. Kalau udah susah ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu dikasih sesuatu yang dia inginkan, dia lupakan Allah. Itu namanya bukan takwa. Jadi konsep ini harus menjadi pemikiran untuk kita semuanya, untuk menata kehidupan yang lebih baik. Bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar apabila dia punya masalah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimudahkan dari urusannya, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Jadi satu faktor utama untuk kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalankan takwa semaksimal yang kita miliki dan kita mampu. Ada panggilan azan gini. Setelah hayya 'alal falah itu harus ada apa? Azan subuh itu as-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik dari tidur. Padahal pengertiannya bukan itu. Sholat yang dimulai dari tidur itu lebih afdol. Pengertian kita sementara ini apa? Sholat itu lebih baik dibandingkan dengan tidur.
Padahal maksud Allah, sholat itu lebih bagus, lebih baik, lebih khusyuk jika dimulai dengan tidur. Artinya kan udah tergesa-gesa sholat juga. Ya, pikiran juga udah plong, sehingga dari habis tidur itu kita sholat pikiran lega. Dari pikiran lega itu kita konsentrasi. Dari konsentrasi itu khusyuk. Sholatnya makanya jangan tergesa-gesa. Dilarang sama Nabi. Andai pun kamu melihat jamaah sudah mengerjakan sholat, artinya sudah ada imam dan sudah ada jamaah, kamu ketinggalan, nyantai aja, jangan tergesa-gesa. Karena kalau kita buru-buru mengakibatkan sholat kita jadi tergesa-gesa juga. Kalau sudah tergesa-gesa, nggak konsentrasi. Apalagi diiringi dengan dari kecil, sudah komat, lari-lari kecil. Begitu kita lihat, ngos-ngosan, Allah, nggak konsen tuh, nyantai aja. Meskipun jamaah yang lain sudah melakukan tahiyat akhir, kita nyantai, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Kecuali kita boleh berbuat terburu-buru, tergesa-gesa apabila kita sudah di masjid, kemudian batal wudu yang wajib saja. Apa yang wajib itu? Niat, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh bagian kepala, kemudian kaki. Jangan meniga-nigakan. Artinya suasana seperti itu, situasi seperti itu tidak lagi kita dikeraskan atau ditekankan untuk berbuat sunnah. Kayak kita lagi musafir. Musafir kan boleh kosong, boleh jamak. Dia habis jamak, dia habis kosong, dia sholat sunnah. Ada yang gitu, ada. Kalau ada ilmunya ya udah dikerjain. Yang wajib aja diringkas. Ya, yang wajib aja diringkas. Dikerjain yang sunnah. Pak, saya kan jadi orang takwa. Iya, tapi takwa blow on. Yang wajib aja diringkas. Mas tatotum, kerjakan apa yang kamu mampu. Enggak diberatin ya? Ngaji nggak dikaji gitu, Ustaz. Hah? Kalau ngaji nggak dikaji gitu. Iya. Kalau ngaji nggak ada penjelasan kayak gitu. Kan kata Nabi kan, siapa orang yang belajar sendiri dengan cara otodidak, maka gurunya adalah setan. Nggak ada sampelnya. Sama dengan kita mengamalkan sesuatu ilmu, zikir misalnya, nggak ada orangnya yang mengajarin sesat. Oh ini inisiatif aja, pulang birobinas, dia baca tiap kali, selesai 100 kali. Tapi nggak ada yang ngajarin. Meskipun itu perbuatan yang bagus, baik, itu adalah perbuatan yang menyesatkan. Kenapa? Karena nggak ada yang ngajarin. Nggak ada yang ngajarin. Sanadnya nggak ada. Orang yang ngajarinnya nggak ada. Orang yang mengalami apa yang dia amalkan bacaan itu nggak ada. Begitu ya. Kalau kita nggak bisa nanam cabai, nanya sama orang yang ahli tanam cabai. Tumbuh nggak cabainya? Tumbuh, sekedar tumbuh mah. Tapi hasilnya nggak maksimal. Kan gitu. Artinya kalau kita memang ingin berzikir sesuatu, minta sama orang yang sudah biasa mengamalkan itu. Pak, saya mengamalin ini Pak, mengamalin sholawat. Sholawat apa? Sholawat Nabi Pak. Boleh nggak? Boleh. Bagus nggak? Bagus. Tapi hasilnya nggak maksimal. Kayak tadi cabai, ya. Kalau menanam cabai, hasilnya bagus, tumbuhnya subur, kemudian buahnya lebat, tanya tukang cabai yang berpengalaman. Apa aja tuh resepnya? Kalau kita nanam sendiri ya tumbuh, berbuah nggak? Berbuah tapi nggak maksimal. Itu artinya kalau kita mau mengamalkan suatu ilmu, maka kita harus berguru. Jangan sampai nggak berguru. Makanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib agar kita nggak salah jalan. Ya, ada pelaku utamanya.
ada figurnya yang pernah mengamalkan ilmu itu, kemudian dia turunkan, itu namanya sanad. Kalau kita mengamalkan ilmu-ilmu yang biasa aja, baik, bagus, tapi keberkahannya kurang. Kan yang kita butuhkan apa? Hasil yang bagus, yang memang hasil itu hasil dari kemauan kita, bukan paksaan dari seseorang, kemudian hasilnya kita nikmati sendiri. Dan orang berzikir, orang lagi ngepet, orang lagi wirid, lagi sholat, dia zikir. Zikirnya dari mana? Kemauan sendiri, enggak baik. Zikir bareng-bareng aja. Itu ada yang ngajarin ke imam. Zikir bareng-bareng. Andai pun dia punya zikiran lain, tapi hasil pemberian, hasil dari apa ya? Hasil dari kajian orang lain gitu. Dari gurunya misalnya, dari syekhnya misalnya, dari kiainya misalnya, silakan. Ya, kadang-kadang juga ada yang kita lihat kayak gitu ya. Dia punya apa ya? Punya inisiatif sendiri gitu. Punya inisiatif sendiri, punya pendapat sendiri, udah biarlah yang lain pada wirid. Kayak dia wirid sendiri. Baik ya, ya baik. Selama itu masih sebutan-sebutan baik, menyangkut nama Allah, bersalawat itu baik, tapi hasilnya tidak maksimal. Lebih baik kalau kita masih awam, ikuti imam aja bareng-bareng. Ya, imam baca subhanallah, kita ikut subhanallah. Imam ikut takbir, kita ikut takbir. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Ikutin aja yang ada. Itu namanya sanad. Ya. Mursyidnya mana? Kiai. Siapa yang memberi petunjuk? Para imam. Jangan lagi kita apa ya, dalam diri ini punya rasa kebanggaan, punya rasa kesombongan, ingin beramal sesuatu, tapi amal sesuatu itu kita buta. Itu namanya taklid. Taklid yang tidak pernah diajarkan, tapi diamalin. Ya. Jangan sekali-kali mengamalkan sesuatu tentang yang kita yakini itu benar, tapi bukan dari orang yang ahlinya. Harus tahu, tanya ahlinya. Paham gak tuh? Ya, jangan sekali-kali kita beramal sesuatu tanpa sandaran pengetahuan dari orang lain yang mengajarkan atau memberi pencerahan. Selama ini kita sholat ngikutin fikih apa ngikutin perasaan? Selama ini kita sholat ngikutin perasaan apa ngikutin fikih? Kalau fikih berarti ilmu, kalau perasaan bukan ilmu. Kan ngikutin ya doi. Ikutin, ini ruku kayak gini, ruku. Ini sujud kayak gini, sujud. Ini tidak kayak gini, tidak. Ada nggak pencerahan dari seseorang tentang itu? Dikasih gitu ya sama orang, dikasih nih kalau ruku bacaannya kayak gini, rukunya jangan buru-buru, ini ruku yang benar kayak gini. Itu kan informasi yang benar. Tapi kalau kita melalui perasaan, oh pokoknya orang ruku gua ruku. Rukunya benar nggak? Salah. Kenapa? Enggak ditunjang dengan ilmu. Coba ruku yang benar bagaimana itu? Baik. Dalam sholat ruku yang benar gimana? Ada rukunya jangan ya, terus apanya yang sejajar? Pundaknya sejajar sama apa? sama kakak Ya iya, punggung sama rata gitu punggung sama apa? Tinggung. ini udah Sama pundak harus ya? jajar Harus rata. ya Iya, kemudian ininya apa lehernya? kadang ada setelah kita Iya. Kalau yang berdasarkan fikih antara punggung, kemudian belakang badan kita, kemudian sama leher kita rata. Tuh. Ya. Ini bagian belakang. Ini bagian punggung kita. Ini bagian apa? Belakang apa namanya? Punggung bener ya? Ya ini rata.
Kemudian ini leher gerakan nih, jangan nunduk. Kalau lehernya nunduk, ngelihatnya ke arah kaki. Tapi kalau lehernya tegak, dia lihat tempat sujud. Kan banyak orang yang sujud yang mau kayak maaf ya, maka gue ngajarin, gue nyalain. Matanya mana tuh? Matanya kemana? Tapi yang lebih lurus. Ini jangan sampai lewat di betis. Bokok mati orang maksain orang. Karena belum bikin. Tadi yang pakai di, ya pakai ikut-ikutan, pakai perasaan. Ngaji mengaji, kalau kita ada kayak kebiasaan masalahnya. Iya, dan kebiasaan dia nggak pakai ilmunya. Pakai Informasi tinggi itu juga nggak diterapkan gitu. Banyak. Ininya jangan sampai lewat dari betis, dari apa nih, dari lutut. Ganjil. Emang disiapin oleh nih untuk apa ya? Untuk tanjelan gitu ya, kalau bahasa sayanya. Apa sih tanjelan itu? kuat. Nopang. Iya, penopang. Jangan sampai lewat jalan. Tuh pas banget kan tuh. Emang diciptain yang begini? Coba lihat begini. Udah semuanya berantakan. Pandangan berantakan, punggung berantakan, konsentrasi juga pasti berantakan. Artinya kan kalau penglihatan itu berdiri, ruku, duduk, harus ke tempat sujud. Iya, konsentrasi ke sana. Ke tempat kita sujud. Banyak banget masih kayak gitu. Ini masalah di pengamalan zikir. Tadi kan Bapak bilang pengamalan zikir itu kita mengikuti apa yang sudah diajarkan. Bagaimana kalau kita cuma mengikuti amalan yang apa diajarkan oleh ulama tersebut? Adi, Kan belum diajari. tadi seharusnya, bukan seharusnya, wajibnya bagi seorang yang awam yang belum paham, dia mau mengerjakan mengerjakan sesuatu dengan caranya sendiri, bertanya pada ahlinya. Ya contohnya gini, kalau kita ikutin amalan-amalan itu orang sek ya. Ya kalau kita kan nggak bisa langsung bisa dari jalani. Iya. Nah, kita baca suatu buku Iya. tentang amalan-amalan saya Iya. jalani. Iya. Nah kita langsung ikutin aja. Ya, itu nggak boleh kayak gitu. Kita harus ada akadnya, harus ada serah terimanya. Harus ada serah terimanya. Nih, lu amalin nih. Saya terima guru, mudah-mudahan amalan ini menjadi berkah. Jangan sok tahu. Ada buku kita baca. Kalau baca ini nih enak nih. Rezeki banyak nih. Temuin dulu siapa yang ngomong. Ya kan banyak tuh biasanya kan. Iya kayak gitu. Ada bacaan-bacaan kayak gitu di buku gitu ya. Temuin. Tuntunan sholat juga itu kan banyak dijual di umum itu, kan kita nggak tahu juga. Iya. Makanya harus didatangin orang yang ngarang itu, yang nulis itu. Ya termasuk ini kan kita baca. Nah, sekarang kita baca kitab ini. Paham belum izin? Ini musalsal. Artinya dari guru ke guru ke guru ke guru ke guru ke guru. Itu kan udah serah terima. Nah, kayak misalnya tuntunan sholat itu misalnya pengarang kan dari Diponegoro gitu, Iya. maksudnya gimana itu? Apa tuh? Tuntunan sholat ya kan, dia yang diterangkan itu cuma penciptanya aja, maksudnya pencetaknya. Iya. Itu gimana? Jangan. Kalau orang belajar silat, kemudian dia kesurupan, orang itu sendiri nggak bisa ngobatin kecuali gurunya. Soalnya gini kan. Terus. Itu artinya kalau kita memang mau mengamalkan ilmu, suatu saat kita keseleo dengan ilmu itu, tanya orang yang punya, tanya orang yang sudah ahli itu. Ya. Sekarang jangan gas, gitu masalahnya gini. Mas Nur punya keluhan sakit. Sakitnya sakit pendengaran atau sakitnya sakit jantung. Jangan datang ke dokter umum. Datang ke dokter spesialis. Nanti dia tahu benar. Dokter umum benar nggak? Benar. Cuma kan cuma sekedar apa ya? Sekedar prediksi aja.
Tapi kalau spesialis, oh jantung Bapak mengalami tekanan seperti ini, normalnya seperti ini Pak, darah ke jantung Bapak kayak gini, seharusnya kayak gini Pak, kan gitu. Dokter umum juga bisa, cuma tadi tuh cabai yang nggak berbuah banyak. Artinya kalau kita ingin mengamalkan suatu ilmu, ingin mencari sesuatu, temui orang yang sudah berpengalaman dalam memegang ilmu itu. Begitu. Maksudnya Kalau dia tawasul, setidak-tidaknya kita sudah permisi sama orang yang ingin memberikan itu. Ya, namanya pemberian kan ada yang orang yang ikhlas, ada yang orang yang ikhlas. Ini korek nih, diminta sama PMT, saya kasih nggak? Saya kasih nggak? Saya kasih, tapi ikhlas nggak saya? Ini korek diminta sama RT, saya kasih nggak? Saya kasih orang diminta, tapi ikhlas nggak? Itu yang jadi masalah. Dan keikhlasan itulah yang membawa keberkahan dan keberhasilan. berarti intinya harus ngaji, intinya ya. Intinya ngaji. Intinya kan harus ngaji. Maksudnya kalau orang awam cuma baru bisa baca buku, ya kan, belajar sholat. Kita kan ada tuntunan sholat, Iya. kita belajar dari buku itu, kita belajar sholat, ya kan. Iya. Soalnya belum ada hidayah untuk lari ke pengajian. Iya. Sebelum saya juga kayak gitu juga saya belajar dari buku-buku panduan kayak gitu Ustaz. Hmm. Karena belum tahu ya kan kalau emang kayak gini kan gitu. Nah itu gimana? Masuk orang-orang yang belum dapat hidayah untuk pergi ngaji itu Ustaz. Iya. Kan banyak Ustaz. Kalau buku-buku bacaan itu sebenarnya juga bagus, nggak ada yang jelek, bagus semua. Iya. Bagus semuanya. Yang jadi masalah Mas Nur, jadi masalah apakah praktek dari bacaan buku itu pas benar dengan kemauan si penulisnya? Kan nggak ada yang ngajarin. Ya, misalnya sholat dimulai dengan berdiri tegak. Berdiri gimana ya? Ada contohnya nggak? Gambar biasanya kan gambar. Iya, ada gambarnya. Gambar nggak bisa ngomong. Iya. Berdiri tegaknya gimana tuh? Kemudian niat. Apa yang maksud dengan niat? Kan kalau orang guru mah diajarin. Nih berdirinya kayak gini. Ini niatnya kayak gini. Kamu ucapkan lisannya kayak gini. Ntar nanti kamu ngomong. Tapi ada nggak uraian dari buku kayak gitu? Nggak ada. Cuma globalnya aja. Ini rukunya kayak gini. Ruku yang benar bagaimana? Tanya sama orang yang pengalaman. Kayak tadi kan ruku yang nggak salah kan? Ini rukunya berdasarkan contekan atau memang dia punya ilmu? Lain loh hasilnya lain. Ya, lain hasilnya. Bagi yang contekan ya rukunya sekedar seperti itu, tapi berdasarkan ilmu rukunya lain banget dengan orang yang tidak punya ilmu. Maksudnya apa? Kalau kita memang ingin fokus pada judul awal nih, menjadi manusia yang takwa, ngaji. Kita beramal sesuatu pun tanpa adanya pengajian nggak bisa. Nggak bisa. Kita bahkan nanti menjadi sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Maaf. Roma Irama ngomong masalah nasab habai. Dia penyanyi dangdut. Kan jadi kurang. Jadi acak-adut. Ya. Ya orang marah lah yang jelek-jelekin kayak gitu. Khususnya yang keturunan Zuriyah Rasul. Dia dari mana ngomongnya? Ya udah hasil pemikiran dia aja. Makanya sesuatu yang kita belum tahu persis, entah itu masalah ibadah, ubudiyah, harus dilandasi dulu dengan pengetahuan, dengan ilmu. Jangan sampai kita sesat dan menyesatkan. Kan yang sesat juga banyak pengikutnya, banyak. Yang benar banyak pengikutnya, yang salah juga banyak pengikutnya. Contoh kecil lagi. Berapa banyak tahun-tahun ke belakang itu ada orang yang mengaku menjadi nabi. Kita yakin nggak? Tapi ada pengikutnya nggak? Banyak. Banyak. Iya. Karena ilmunya ya udah ilmu ikut-ikutan. Bukan ilmu hasil dari dia belajar. Nah itu ya Pak ya. Sekali lagi mungkin untuk diri saya,
Jangan pernah bosan untuk mencari pengetahuan, terutama masalah ibadah yang bersangkut paut dengan kehidupan kita. Ini benar atau salah ya? Oh benar, kan saya? Kan saya? Belum tentu. Belum tentu. Ini betul apa salah ya? Oh benar, menurut saya. Salah menurut ilmu. Jadi belajar itu penting, belajar itu wajib. Jadi kita mengamalkan sesuatu berdasarkan ilmu. Karena Allah bilang, "Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun." Katakan Muhammad, sama enggak sih orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu? Orang yang pengalaman, dia jalan kemana aja sampai ke tempat tujuannya. Ke Garut, dia mau lewat mana nih? Kalau yang gitu kan jalur itu aja. Jalur yang biasa dilewati ada dia ngikutin. Tapi orang yang tahu, yang manapun pasti akan tetap pada satu tujuan dia. Itulah bedanya orang yang awam, orang yang cuma sekedar ngikutin, sama orang yang punya ilmu. Kayak gitu ya. Jadi adalah motivasi kita untuk giat, untuk rajin, untuk terus menerus menambah ilmu kita untuk beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah dalam rangka takwa tadi. Nggak bisa kita ngomong takwa aja, nggak bisa. Kita harus bertakwa. Takwa yang bagaimana? Nggak bisa. Takwa yang harus dibuktikan. Buktikannya dengan apa? Dengan perbuatan. Perbuatannya dengan apa? Dilandasi dengan ilmu. Mobil biar bagaimana bagusnya kalau ada bensinnya nggak jalan. Mobil biar bagaimana bagusnya kalau nggak ada alat pembakarnya nggak bakalan jalan. Ya, begitu. Artinya pembakarnya itu adalah iman, berjalannya itu adalah Islam. Dikuatkan dengan iman dulu dari dia melangkah. Jadilah orang Islam yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena memang landasannya dari iman. Kan kemarin ngomongnya gitu. Iman itu bukan pekerjaan. Iman itu bukan kerjaan. Tapi Islam itulah yang menjadi syariat. Pekerjaannya syariat. Kan gitu. Kita sholat syariat. Imannya ada nggak? Ada. Karena dari iman itulah sikap kita jadi rendah di hadapan Allah dengan cara menjalankan sholat. Dari iman itulah kita merasa nggak ada apa-apanya karena waktu kita sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi dan maha menerima segala puja dan pujian. Kan lama tidak ada apa-apanya. Orang sampai kaki nih, jari jemari kaki sama dengan otak kita. Otak ada di mana? Otak ada di mana? Kepala. Kalau kita sujud sama nggak? Sama. Kakinya bagian ujung lagi. Ya, makanya kalau lagi sujud gitu, kita pukul. Jari jemarinya menghadap ke arah kiblat. Jangan lurus, apalagi begini. Kalau lagi sujud, ya, nih tuh gitu. Atau kalau memang dia sakit, ada satu yang mewakili, misalnya jari bagian jempol. Yang satu nggak apa-apa, yang lain nggak apa-apa. Yang penting dari 5 ini, bagusnya sih 5-5-nya. Kalau nggak bisa, satu ada yang mewakili. Berarti kedudukan kita di hadapan Allah mengakui tentang betapa lemahnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kaki bagian paling akhir jari jemari disamakan dengan kepala. Kepala kan tempat berpikir. Kepala itu tempatnya otak. Baru kita di sana akan merasakan bahwa kita manusia tidak punya apa-apa kecuali Allah. Berdiri atas izin dari Allah, mendengar atas izin dari Allah, melihat atas izin dari Allah. Bahkan degup dari jantung kita itu hasil dari izin Allah. Ada nggak yang bisa menghidupi orang mati? Ada nggak?
Enggak. Kita semuanya adalah wayang. Kita semuanya adalah wayang. Siap dimainkan kapan saja, diperankan apa saja. Siapa yang menjadi dalangnya? Allah. Kan gitu ya. Udah habis semuanya, udah tutup semuanya. Sekian, the end. Wayang itu pun masuk ke dalam kotak tanpa bisa berbuat sesuatu. Karena ada wayang yang lawan. Pak jangan masuk ke sana. Semuanya adalah bentuk kelemahan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan kita semakin berilmu, semakin banyak kita menilai pengetahuan, semakin tawadu, semakin kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya. Amin. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Astagfirullahaladzim, 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 lakal hamdu lillah ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yudafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. تقدرنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها من جميع الخيرات في الحياة
الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب دعوات يا قادر يا رحمن يا كافي يا محمد إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا وجداتنا وجداتنا والمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صلنا وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم ما في بيتنا وسلم من في بيتنا وسلم جميع أهل بيتنا وسلم أهل بيتنا وسلم جميع أهل بيتنا وسلم جميع أصحاب العلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر عقوبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارحم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله